Setelah menonton video ini, diharapkan siswa dapat memahami maksud dari relasi, menyatakan relasi dengan diagram panah, menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurutan, menyatakan relasi dengan diagram kartesius, serta menyelesaikan soal dengan konsep relasi. Lalu, apakah itu relasi? Hubungan suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya itu biasa disebut dengan relasi, di mana himpunan A dan himpunan B misalkan dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Sebagai contoh, di sini ada Fitri, Jannah, Nadia, dan Ilham, di mana mereka ini adalah anggota himpunan A. Lalu ada Merah, Kuning, dan Toska yang merupakan anggota himpunan B. Dari kedua himpunan tersebut, di mana A merupakan himpunan anak soleh dan soleha, dan B merupakan himpunan warna, jika kita berbicara tentang dua himpunan ini, maka tidak ada keterhubungan antara keduanya. Maka kita perlu penghubung agar kedua himpunan tersebut memiliki keterkaitan. Lalu penghubung seperti apa yang kita butuhkan? Mari kita ambil contoh Fitri suka warna kuning, lalu Ilham suka warna toska, Jannah suka warna merah, dan Nadia suka warna kuning. Di sini himpunan A dan himpunan B dihubungkan dengan kata suka warna. Lalu coba kita ilustrasikan bahwa kata suka warna kita hilangkan, maka Fitri kuning tidak memiliki arti. Nah, disinilah kita membutuhkan kata penghubung yaitu suka warna sebagai relasi dari himpunan A dan himpunan B. Nah, untuk menyatakan relasi ini ada 3 cara, yaitu yang pertama, menyatakan relasi dengan diagram panah. Misalkan terdapat kasus di mana ada 4 orang anak, yaitu Alvin, Keisha, Nurul, dan Rofik. Mereka diminta untuk menyebutkan makanan favorit mereka, di mana Alvin menyukai ayam goreng, Keisha menyukai bakso, Nurul menyukai nasi goreng, dan Rofik menyukai bakso. Pada kasus ini kita diminta untuk membentuk relasi dari anak-anak ke makanan yang mereka suka. Sebelumnya kita harus membentuk himpunan, di mana himpunan A berisi tentang anak-anak dan himpunan B berisi makanan yang mereka sukai. Maka setelah seperti ini kita dapat langsung menghubungkannya dengan panah, di mana Alvin di sini menyukai ayam goreng, Keisha menyukai bakso, lalu Nurul menyukai nasi goreng, dan Rofik menyukai bakso. Tanda panah di sini menyatakan bahwa anak-anak pada himpunan A menyukai makanan pada himpunan B. Jadi relasi dari dua himpunan tersebut adalah suka makan. Nah, jadi inilah cara menyatakan relasi dengan diagram panah. Cukup mudah bukan? Yang selanjutnya yaitu menyatakan relasi dengan HPB. Nah, HPB ini apa? Jadi, HPB ini merupakan himpunan pasangan berurutan. Sudah disinggung di awal bahwa menyatakan relasi dapat menggunakan HPB atau himpunan pasangan berurutan. Lalu bagaimana caranya? Itu pertama-tama kita harus membuat himpunan. Jadi ciri-ciri himpunan itu diawali oleh buka kurung kurawal. Jadi kita harus menyiapkan buka kurung kurawal. Lalu buka kurung, karena di sini himpunan A-nya nama anak, kita tulis yang pertama Alvin, dipisahkan oleh koma. Yang Alvin suka makan ayam goreng, lalu ayam goreng tutup kurung, koma lagi, buka kurung yang kedua yaitu Keisha, dipisahkan oleh koma, lalu dia menyukai bakso, lalu buka kurung lagi yaitu Nurul, dia menyukai nasi goreng, dipisahkan oleh tanda koma, dan terakhir yaitu Rofik menyukai bakso dan dipisahkan oleh tanda koma lagi. Nah, lalu untuk mengakhirinya kita tutup kurung kurawal kembali. Nah, inilah bentuk relasi dengan himpunan pasangan berurutan. Yang terakhir yaitu menyatakan relasi dengan diagram kartesius. Masih ingatkah kalian dengan diagram kartesius?
Ya, bentuk diagram Kartesius adalah sebagai berikut. Dalam diagram Kartesius, biasanya kita menemukan arah panah ke kanan dan ke kiri. Nah, arah panah ini biasa kita sebut dengan sumbu X. Lalu ada pula yang arah panah ke atas dan ke bawah, biasa kita sebut dengan sumbu Y. Namun, karena dalam kasus ini kita menggunakan nama anak dan nama makanan, kita hanya perlu anak untuk sumbu X, lalu makanan untuk sumbu Y. Selanjutnya kita plot nama anak di sini. Yang pertama yaitu ada Alvin. Di sini akan saya singkat agar lebih mudah karena space-nya yang sempit. Lalu ada Keisha, Nurul, serta Rofik pada sumbu X atau sumbu anak. Lalu pada sumbu Y atau sumbu makanan terdapat ayam goreng, bakso, dan nasi goreng. Setelah seperti ini, lalu kita kembali ke permasalahan. Tadi Alvin menyukai ayam goreng, jadi kita ambil titik temunya seperti ini. Lalu Keisha menyukai bakso, titik temunya seperti itu. Lalu Nurul menyukai nasi goreng, titik temunya ada di itu. Lalu yang terakhir yaitu Rofik yang menyukai bakso, maka titiknya jadi seperti ini. Nah, berikut ini adalah cara menyatakan relasi dengan diagram Kartesius. Mari kita coba untuk mengerjakan contoh soal relasi, di mana relasi yang dapat dibuat dari himpunan A, yaitu himpunan 121, 144, 169, dan 196 ke himpunan B, yaitu 11, 14, dan 15 adalah di sini kita perlu membentuk himpunan sebagai berikut. Nah, mari kita pecahkan di sini 121. Apakah ada setengah dari bilangan di himpunan B? Tentunya tidak. Lalu apakah merupakan faktor dari himpunan B? Tidak. Lalu apakah akar dari himpunan B? Tentu saja tidak. Jadi himpunan A merupakan kuadrat dari himpunan B. Maka relasinya jadi seperti berikut. Tanda panah di sini menyatakan relasinya adalah kuadrat dari. Mari kita beralih ke contoh soal lain. Di sini terdapat himpunan P yaitu 4 dan 5 dan himpunan Q yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi 2 kurangnya dari himpunan P ke Q adalah, yang perlu digarisbawahi adalah 2 kurangnya. Maka pertama-tama siapkan buka kurung kurawal, lalu buka kurung 4. Nah, di sini kita tentukan 2 kurangnya. Maka ini sudah jelas, berarti harus lebih besar dari 4, yaitu 6. Karena selisih 4 dengan 6 adalah 2. Lalu di sini ada 5, berarti 2 kurangnya jadi adalah 7 pada Q. Nah, sudah selesai di sini karena himpunan P hanya 4 dan 5. Nah, inilah penyelesaian himpunan pasangan berurutan. Mari kita lihat contoh soal yang terakhir. Nah, pada contoh soal ini kita diminta untuk menentukan himpunan pasangan berurutan yang tepat sesuai diagram yang ada di bawah. Nah, pada diagram Kartesius berikut menyatakan himpunannya, di sini kita siapkan buka kurung kurawal. Di sini kita lihat ada titik penghubung X-nya 1 dan Y-nya 2, maka ditulis dalam kurung 1,2. Lalu ada titik penghubung X-nya 1 dan Y-nya 3, maka kita tulis dalam kurung 1,3. Lalu di sini ada lagi titik penghubung di X3 dan Y4. Maka kita tulis dalam kurung 3,4. Nah, ada lagi titik penghubung di X4 dan Y5. Maka kita tulis dalam kurung 4,5. Dan yang terakhir ada titik penghubung di X5 dan Y1. Maka kita tulis dalam kurung X-nya 5,1.
Nah, kita tutup dengan tutup kurung kurawal. Jadi, dengan melihat titik penghubung, kita dapat menentukan himpunan pasangan berurutan yang terdapat dalam suatu diagram kartesium.